Untuk tujuan yang baik ini tidak selalu diawali dengan proses yang mulus juga ya. Iya. Beberapa daerah saya dengar juga mau membangun, meskipun ini sudah ada contohnya, contoh baik, tapi tidak melulu juga gampang diikuti. Menurut Bu Vero, apa sih yang paling mereka tolak dari tempat seperti ini? Kalau untuk warga yang benar-benar ya tahu gitu loh manfaatnya, harusnya mereka itu sangat happy ya. Dan kita bisa melihat soal warga-warga yang benar-benar apresiasi gitu. Tapi kalau misalnya mungkin yang menolak itu ya saya ya kurang tahu juga ya. Mungkin memang situasi sekarang ya secara politik, karena saya juga tidak mau begitu terlibat dalam politik, ya itu yang kita nggak mengerti juga sih. Anda menyayangkan itu nggak? Ya intinya selama kita ada di posisi, memang apa yang bisa kita lakukan, ya kita tetap lakukan untuk kebaikan warga. Karena balik lagi, tujuan yang kita dilakukan melalui program PKK ini adalah untuk mensejahterakan, bukan menyenangkan, untuk mendidik ya kita boleh bilang ya, mendisiplinkan, mendidik, merubah mental daripada warga itu sendiri. Ya selama kita masih merasa artinya kita yakin gitu loh, apa yang kita datangkan ini adalah untuk kebaikan warga dan warga mengapresiasikan, ya kita tetap jalan aja. Sebagai seorang istri pejabat publik, istri gubernur Pak Basuki Cahayapurnama, kan sebenarnya Bu Vero ini usia pernikahan 19 tahun, 20 tahun? Ya, 20. Setengah, 20 ya. Betah juga ya sama Pak Ahok ya? Iya, nggak tahu dari mana ya. Itu sebenarnya setengah dari perjalanan pernikahan Bu Vero itu di dunia politik sebenarnya. Meskipun saya bisa mendapat kesan Bu Vero sangat apolitis. Saya nggak gitu mau terlibat. Yang penting buat saya selama saya ada posisi bukan masalah menjabat. Toh pejabat itu satu hari nanti juga akan balik jadi warga. Tapi pada saat kita ada di posisi itu, apa sih sumbangsi yang bisa kita berikan? Dan sumbangsi yang kita berikan itu ya menjadi satu konsep yang sustainable. Jadi kita nggak mau kunci di sistem. Kita juga nggak mau hanya bikin taman bagus gitu, tidak ada pengelolanya, tidak ada yang jaga, tidak balik kepada masyarakat, tidak edukasi. Nanti 2 tahun kemudian jadi kebun lagi. Ya, jadi nah lagi. Itulah yang sebenarnya kita kejar. Yang kita kejar adalah sistem yang mengunci supaya ini gimana sih kembali ke warganya, itu warganya udah tahu nih bagaimana menjaga. Tapi bagaimana seorang Veronica Tan yang begitu apolitis itu bisa saya nggak tahu apakah Anda cukup menikmati atau tidak, tapi bisa bertahan dengan dua. Lihatnya menikmati nggak? Ya, untung ada Air Petra, bisa kok memanfaatkan fasilitas ini untuk melepas stres. Bagaimana seorang Veronica Tan yang sangat apolitis menjalani hidup ini, di mana jalan terjal seorang Basuki Cahayapurnama atau naik turunnya perjalanan politik dia begitu ekstrim sebenarnya. Buat saya perjalanan hidup adalah proses belajar sih. Ya walaupun saya tahu ya kadang-kadang Bapak ya kita juga nggak tahu nih, kadang tiba-tiba sangat penuh tantangan. Jadi depannya itu kemana tiba-tiba kok ada kayak bajai ya? Ya kayak bajai gitu loh. Hanya Tuhan yang tahu mana belok kanan atau belok kiri gitu. Istrinya aja jadi nggak tahu loh ya. Jadi mohon paham. Tapi karena mindsetnya kita itu memang pelayan ya. Artinya memang saya juga memang terdidik dari ya gimana kita itu proses belajar, bagaimana setiap step-step yang kita jalankan itu adalah belajar itu nggak cuma di sekolah, tapi berdasarkan pengalamannya itu menjadi tantangan sebenarnya. Dan melihat hasil yang ada itu, yaitu yang membuat satu kebahagiaan ya. Sebenarnya saya bisa bilang sebenarnya di tengah stresnya atau di tengah hiruk pikuk politik sebagai istri seorang pejabat publik yang memang notabene harus berada di dunia politik, hiburan ini ya, jadi ajang hiburan anak-anak yang happy gitu, ada anak-anak ibu-ibu yang semua bisa menikmati, anak-anak bisa bermain, yaitu satu karunia kebahagiaan yang luar biasa ya menurut. Tapi konsep kan istri pejabat itu kan sebenarnya banyak orang yang nggak tahu, iri loh lihat istri pejabat, aduh istri gubernur,
istri pejabat kan kayaknya harus iri? wow, it's a aha moment. Pernah nggak sih seorang Veronica Tan punya aha, gue istri gubernur? Saya waktu nikah aja nggak tahu bisa jadi pejabat. Dan nggak pernah mikirin juga. Jadi pada saat diminta pejabat ya harus ngikutin istilahnya protokoler dan apa segala macam gitu ya. Cukup mengagetkan, tapi balik lagi kita mau jadi apa sih sebenarnya? Kita mau jadi siapa? Kalau memang kita ya kita gitu loh, bukan berarti kita di posisi pejabat terus kita berubah jadi seorang pejabat. Buat saya, hatinya saya mau kemana ya saya kemana. Saya harus berbuat apa ya saya juga sebagai warga sih sebenarnya. Tapi kan jadi istri pejabat harus acting, harus jaim, harus pencitraan, harus ada brandingnya kan? Ya, iya. Bu Vero nggak perlu. Pokoknya kalau gue nggak suka aja. Gitu. Kan gitu gaya Bu Vero kadang-kadang. Kadang-kadang kalau yang lain harus senyum-senyum, Bu Vero kan. Gitu. Saya bukan lebih melihat ke fisik sih ya. Saya juga bukan orang yang begitu iniin fisik atau gimana kita harus malah makin dibuat-buat tuh makin kayak salah tingkah gitu. Tapi saya lebih kepada ke soul sih. Jadi makanya saya selalu ngomong sama tim-tim saya semua tahu kok. Saya suka di belakang layar, Bu. Saya nggak suka di expose seperti ini, tapi saya selalu katakan, kalau kita benar bekerja dengan baik, hasil yang akan membuktikan siapa kita. Jadi bukan gembar-gembor di atas gitu loh, kita di depan gitu, oh saya ini, saya itu. Ya memang saya juga bukan tipikal orangnya seperti itu. Ya tapi belum diundang, jadi saya agak banyak ini. Intinya begini aja Bu, bapak-bapak semua, bapak-bapak bisa menilai apa yang saya lakukan selama ini. Dan juga ada teman-teman semua di sini, saya sebagai ketua Dekranasda, saya sebagai ketua tim penggerak PKK, dan saya juga sebagai ketua Yayasan Kanker Indonesia. Nah segala kelakuan saya tidak perlu mengutarakan dengan omongan. Ya, saya hanya melakukan hal-hal yang saya rasa bisa cepat bermanfaat untuk masyarakat. Itu saya info di dalamnya. Mbak Rosi di sini, ada di sini, dan ada di RPtra. Ada di RPtra dan Bu Vero juga udah ada hasil. Udah ada hasil ya. Seorang istri dari Basuki Cahayapurnama, Bu Vero merasa perlu nggak keluar dan menjelaskan pada banyak orang siapa sebenarnya suami Anda? Pada mereka yang begitu membenci Basuki Cahayapurnama. Ya kalau yang saya dapat nih, yang saya tahu ya, sebenarnya kalau yang namanya di dunia politik, itu nggak ada kawan abadi, juga nggak ada musuh abadi sih. Ini semua jadi sebenarnya part of cuman politik saja. Nah sebenarnya ya pengen sih, artinya kalau Bapak itu sebenarnya bukan tipikal orang yang begitu nggak frontal seperti itu sih. Memang Bapak itu belak-belakan, tapi belak-belakannya itu bukan karena benci atau bukan karena apa. Cuman kalau beliau melihat jalannya nggak benar kan mau cepet. Jadi lebih terkesan tuh kok frontal gitu. Tapi dari sisi kalau sama keluarga atau apa sebenarnya enggak sih sebenarnya. Jadi lebih kepada persoalan. Jadi bukan lebih ke arah politik. Dan saya rasa sampai hari ini juga saya tahu Bapak itu bukan orang politik. Makanya mungkin bisa terjadi terlalu frontal ya. Artinya ngomongnya itu belak-belakan tanpa ya kadang-kadang nggak mikir juga sih ya. Cuman ya balik lagi basically karena mau cepet supaya masyarakat itu tuh haknya itu cepet dapat. Artinya kan sistem harusnya harus pembenahan. Nah itu yang mungkin membuat Bapak itu agak hesitate gitu ya untuk ayo dong kerjain gitu kan. Jadi terus jadi kesannya itu kok kayaknya marah-marah terus misalnya atau apa. Karena dari dulu memang ceplas-ceplos, bukan cuma sekarang, Bupati juga ceplas-ceplos.